kami bersyukur malam ini. Kami terus boleh melihat kesetiaan-Mu bagi kami semua. Sehingga apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia, apa yang menyenangkan hati-Mu, itu yang terus kami lakukan. Supaya kehidupan kami semakin berkenan kepada Tuhan. Hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak disembah. Sementara hamba menyampaikan firman-Mu, Tuhan berbicaralah di hati kami. Bekerjalah di dalam hidup kami. Supaya sungguh-sungguh hidup kami nyata buat kemuliaan-Mu. Terima kasih untuk waktu yang ini kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Katakan sama-sama, amin. Beri tepuk tangan dulu buat Allah yang besar. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Shalom. Ya, saya senang sekali bisa berjumpa dengan Anda kembali. Ya, sejak bulan Agustus tahun yang lalu saya telah berpindah ke Kalimantan di kota Samarinda untuk terus melayani Tuhan di sana. Dan saya melihat begitu luar biasa Tuhan memakai, Tuhan sungguh-sungguh menyertai kami. Terima kasih untuk semua dukungan doa dari Jemaat GMS Surabaya Barat ini yang telah sungguh-sungguh mendukung kami. Sehingga hari ini kami ada di sana bersama-sama. Sampai hari ini masih merintis kota yang lain. Dan doakan kami terus bahwa kerajaan Allah ditegakkan. Amin saudara. Halo amin. Sebab ini yang penting. Yang di bulan ini tanggal 24 Februari sampai 20 Maret. Oh ternyata 24 Februari sampai 20 Maret. Gereja kita tuh mengadakan namanya Sirvolution. Sirvolution itu apa? Di mana seluruh departemen itu membuka diri bagi jemaat yang ikut di dalam pelayanan. Kenapa ini penting untuk dilakukan oleh gereja? Sebab gereja ingin sekali bahwa jemaat Anda yang datang di tempat ini, Anda bukan sekedar jemaat, tapi Anda adalah seorang murid. Katakan amin. Amin sedikit. Amin. Anda bukan jemaat tapi Anda murid. Di mana kita ini adalah murid-murid Kristus. Di dalam hidup kita itu izinkan jari atau tangan Tuhan itu memakai hidup kita. Dan itu butuh sebuah keputusan pilihan untuk Anda mau dipakai oleh Tuhan. Katakan amin. Dan saya percaya Tuhan itu ingin memakai Anda. Coba katakan nih, Tuhan ingin memakai saya. 2, 3. Karena itu jemaat bukan sekedar jemaat. Anda bukan termasuk orang yang berbondong-bondong. Ya itu euforia bondong-bondong biasa, enggak. Tapi kita ini adalah murid yang mau dimuridkan. Dan kita ini mau sungguh-sungguh hidup kita dipakai oleh Tuhan. Katakan amin. Nah sebelum kita lanjutkan khotbah, mari kita akan lihat dulu laporan kemenangan dari Kalimantan. Ya Tuhan berkati. Silakan. Waktu Tuhan melihat manusia harus terpisah dari Tuhan sendiri, Tuhan tuh hatinya remuk. Makanya Tuhan bersumpah berjanji bahwa Tuhan akan menyelamatkan manusia yang terhilang itu. Dosa yang tersembunyi itu, yang tidak pernah Anda akui itu justru akan menarikmu dari tujuan Tuhan yang semula. Tuhan itu suka menegur kita. Tuhan itu suka menyatakan kesalahan kita. Demi apa? Demi supaya Anda diselamatkan. Tuhan selalu menegur kita untuk supaya Anda itu keluar dari jalur-jalur kehidupan yang jahat, yang gelap. Dia menegurmu supaya hidupmu kembali kepada jalan yang terang. Dia menegur kita, dia melindungi kita sebab Tuhan itu mengasihi kita. Saudara, janganlah tinggal dalam dosa. Karena dosa itu membuat Anda kehilangan penyertaan Tuhan. Padahal Tuhan itu rindu dengan saudara. Tapi Anda sendiri telah menolaknya. Ambil keputusan untuk diperdamaikan dengan Tuhan.
Doakan kami terus untuk sungguh-sungguh saya rindu sekali di sampai tahun 2030 ada 60 gereja yang berdiri di Kalimantan. Amin. Sekarang lagi 27 kota ya, dan tahun ini sudah kita canangkan kalau Tuhan mengendaki sungguh-sungguh di semester ini ada 2 gereja lokal. Lalu semester genap nanti ada 7 gereja lokal akan berdiri. Jadi total tahun ini di Kalimantan ada 9 lagi gereja yang akan berdiri. Ya, doakan terus untuk kita ini bersama-sama membangun. Kenapa ini penting? Kenapa gereja Mawar Sharon terus merintis gereja? Karena bagi saya merintis sebuah gereja itu adalah penginjilan yang paling efektif. Yesus pernah berkata ini, pergilah jadikanlah bangsa itu apa? Murid. Kita bukan hanya berhenti disuruh memberitakan Injil. Memberitakan Injil itu harus. Tetapi sampai kita ini memuridkan orang. Makanya ketika kita merintis gereja, disitulah kesempatan kita bisa memuridkan orang. Hasil daripada penginjilan kita muridkan. Sampai akhirnya mereka berhasil, lalu mereka akan memuridkan orang lain. Gereja dibangun dengan pemuridan. Saya percaya gereja ini akan kuat. Katakan amin. Makanya tadi saya bilang Anda bukan jemaat biasa. Anda adalah murid Kristus. Enggak ada yang amin. Anda murid Kristus. Amin. Coba bilang kanan kiri, kamu murid Kristus. Tambah begini, gak nyangka lah modelmu begini, ternyata murid Kristus. Kita semua murid Kristus. Saya tidak dengan istri saya melahirkan anak saya. Begitu selesai melahirkan saya bilang gini, oke, tugas papa mamamu selesai ya nak. Sekarang terserah kamu pilih papa mama yang mana. Gak begitu saudara. Setelah kita melahirkan, istri saya melahirkan. Lalu kita bawa pulang anak ini. Di rumah kita ajari nilai-nilai, kita ajari kebenaran lewat teladan hidup, lewat perkataan. Akhirnya anak ini bertumbuh. Anak ini bertumbuh. Sekarang sudah 22 tahun. Ya, dengan sebuah kerinduan hati yang luar biasa. Sampai satu hari dia datang kepada saya dengan air mata. Dia bilang, "Pak, aku mau jadi pendeta, boleh enggak?" Saya bilang, "Boleh. Boleh. Papa dukung kamu jadi apapun. Asal takut akan Allah, Papa dukung kamu." "Iya Pak, aku jadi pendeta, boleh gak?" "Boleh." Sekarang puji Tuhan anak saya jadi full timer di Jakarta, di GMS Jakarta. Pemuridan itu bagian penting supaya Anda bukan jemaat sekelompok orang besar. Orang yang berbondong-bondong, tapi Anda adalah komunitas Kristen JG. Anda seorang murid, dimuridkan, bertumbuh di situ. Sehingga dari situlah Anda bisa melihat hati Tuhan. Kita bisa melihat hati Tuhan. Kita ini hubungannya meningkat. Bukan lagi tentang Anda. Me is my center. Bukan. Saya adalah senternya. Bukan. Tapi Tuhan senternya. Pernah kita mulai memikir apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupku? Apakah kita cuma maksa untuk Tuhan mengikuti keinginan kita? Tuhan harus membenarkan mujizat dalam hidup saya. Tuhan harus memberkati saya. Tuhan harus mendengar doa saya. Apakah itu mentalitas kita? Oh saudara, tidak salah. Karena Tuhanlah pengharapan kita. Katakan amin. Tapi mari kita sebagai jemaat atau murid Kristus dalam GMS ini, mari kita mulai naik dalam hubungan kita. Bukan sekedar kita ini mau Tuhan mengabulkan keinginan kita. Mari kita boleh berpikir, apa yang harus saya lakukan untuk Tuhan? Apa yang menjadi kehendak Tuhan, saya mau menuruti. Apa yang menjadi keinginan Tuhan, saya ada di sana. Karena malam hari ini kita akan coba lihat bedanya. Bedanya antara orang Kristen, murid Kristus yang cuma euforia berbondong-bondong dengan murid Kristus yang dimuridkan. Ada bedanya. Oke, kita buka Alkitab kita sama-sama ya. Yohanes pasal 6 ayat 25. Perhatikan baik-baik. Yohanes 6 ayat 25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu apa? Kenyang." Yesus tahu hati mereka. Yesus baru saja membuat mujizat dengan 5 roti dan 2 ikan. Kasih makan 5.000 orang. Termasuk orang-orang ini makan dengan kenyang.
Makanya begitu Yesus pergi, mereka mengikutinya. Motivasi mereka mengikut Yesus itu cuma karena kenyang. Karena perut mereka. Untuk pribadi Tuhan mereka nggak terlalu peduli. Buktinya apa? Susah diajak takut akan Tuhan tuh susah. Yang penting aku dan aku dan aku lagi. Yesus tahu motivasi hati mereka, makanya Yesus langsung ngomong, kamu mengikuti aku bukan karena kamu melihat tanda, tapi karena kamu telah kenyang. Oleh apa? Oleh roti itu. Motivasi mereka cuma roti. Untuk pribadi Yesus jauh dari hidup mereka. Roti terus, aku mau Tuhan berkati aku. Aku mau Tuhan menjawab doaku. Aku mengalami mujizat. Aku mengalami ini. Saudara, tidak salah. Tapi itu adalah awal pengenalan kita kepada Tuhan. Makanya tadi saya bilang hubungan kita dengan Tuhan harus berubah. Di bulan Servolution ini kita mulai berpikir, apa yang bisa aku lakukan? Dan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupku? Aku mau melayani. Kita mau masuk pada level yang lebih lagi. Kita tidak sedang mengambil keuntungan saja. Makanya poin 1 ini. Mengikut Tuhan cuma mengambil keuntungan saja. Kita mau Tuhan berkati. Kita cuma berhenti kepada berkat Tuhan. Mengikut Tuhan ke gereja cuma berhenti di berkat Tuhan. Saudara, ada satu pribadi yang jauh melebihi berkat Tuhan. Yaitu siapa? Yesus Kristus sendiri. Halo, amin. Ketika Anda belum, kalau kita semua batasannya cuma berhenti pada berkat Tuhan. Nanti kalau berkat itu belum datang, doa kita gak dijawab, doa kita mungkin gak sesuai dengan keinginan kita jawabannya, kita mungkin akan jadi orang yang paling cepat untuk meninggalkan Tuhan. Karena apa? Ukuran mengikut Tuhan itu adalah berkatnya. Tapi hari ini mau saya bilang buat Anda adalah murid Kristus. Ukuran tertinggi dalam hidup Anda adalah Kristus dalam hidupmu. Halo, amin. Tadi saya cerita soal penjual tahu. Ada yang sudah dengar penjual tahu? Kalau yang sudah dengar silakan kencing-kencing dulu di luar. Ada. Penjual tahu. Ya, penjual tahu ini berdoa, Tuhan berkati aku. Ya, pertama dia berdoa, Tuhan selamatkan aku, lindungi aku dalam perjalanan, lindungi aku supaya aku tetap ada dalam tempat aman bersama dengan Tuhan. Lalu yang kedua dia doa, Tuhan buat tahuku ini laris, supaya laris dari barat, utara, timur, selatan, beli tahuku semua, gitu kan saudara. Dia berdoa itu. Pagi itu dia juga berdoa itu. Sebelum dia berangkat ke pasar. Dia berdoa, Tuhan lindungi aku. Kenapa? Karena rumahnya cukup jauh dari pasar. Dia harus jalan kaki melewati 1 petak sawah, 2 petak sawah. Baru di pinggir jalan tunggu angkot langganan. Baru angkot itu akan antar dia ke pasar. Setiap hari begitu. Pagi itu saudara, dia hujan mulai rintik-rintik. Dia berdoa, Tuhan lindungi perjalananku. Yang kedua, Tuhan buat tahuku ini laris. Dah. Sambil tunggu hujan reda, dia siapin tahunya. Hujan mulai reda, ya dia siap-siap sudah pikul tahunya. Dia bawa tahunya. Jalan 1 petak sawah melewati petak sawah kedua. Nah, di petak sawah yang kedua karena habis hujan itu licin, dia terpeleset di situ. Wah, dia terpeleset, dia jatuh. Tahunya ini tumpah semua. Yang paling gak enak adalah dia jatuh kena tahunya. Di tahu yang persegi 4 panjang itu bagus-bagus tiba-tiba hancur semua. Jadi broken tofu. Tahu hancur. Aduh. Waktu dia melihat tahu hancur, apa reaksinya? Oh, dia mulai menyalahkan Tuhan. Tuhan, tadi pagi kan aku sudah berdoa supaya Tuhan melindungi aku. Supaya tahu ini laris. Kok sekarang tahu ini hancur? Nggak laku dijual nih tahu hancur ini, siapa yang mau beli? Aduh, Tuhan itu nggak ada apa nggak sih? Tuhan tuh mendengar doaku atau tidak sih? Percuma aku berdoa, toh juga Tuhan nggak dengar. Buktinya hari ini aku celaka.
Wah sudah mulai minggu, mulai besok aku sudah gak mau berdoa lagi. Percuma aku berdoa, Tuhan toh tidak mendengar doaku. Oh dia marah-marah, dia ngomel-ngomel. Mulut sama hidung balapan sampean. Ngomel-ngomel terus, marah-marah sambil kumpulin tahunya. Dia ngomel-ngomel, dia marah-marah. Itu kan kita banget, betul gak? Halo? Enggak ya? Enggak ngaku kan? Kita banget, kita mau Tuhan berkati kita. Kita mau mujizat terjadi dalam hidup kita dengan cara kita, maunya gitu. Sampai rumah dia ngomel-ngomel terus sambil kumpulin tahunya dan yang masih bisa dia kumpulin semua, dia ngomel-ngomel. Nggak lama kemudian sementara dia ngomel, pintu diketuk, tok 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 tok. Dia buka pintunya, ternyata tetangga sebelah. Oh Pak, Bapak nggak jual tahu ya? Dia jual. Tadi aku jual di pasar, di mana di sawah itu aku terpeleset, jatuh aku, tahuku hancur semua, nggak bisa dijual. Lalu tiba-tiba tetangganya bilang, oh untung ya Pak. Loh kok untung? Kamu doain aku celaka ya? Enggak Pak. Karena angkot langganan Bapak beberapa menit yang lalu kami dengar kecelakaan, masuk jurang, yang mati katanya 2. Kami agak kaget, kami kira ada Bapak di situ. Tapi untunglah Bapak gak jadi jualan, sehingga Bapak gak kena celaka. Si Bapak ini kaget. Oh, harusnya aku mati ya? Harusnya, tapi gak jadi loh. Ternyata Tuhan tuh mendengar doanya. Tuhan mendengar apa doanya? Selamatkan, lindungi aku. Ternyata Tuhan mendengar doanya. Tapi jawaban doa, cara Tuhan menjawab doa Anda tidak harus seperti caramu. Tuhan itu punya cara sendiri untuk menjawab doa Anda. Katakan amin. Halo amin. Tuhan punya cara sendiri. Kadang-kadang kita tuh memaksa Tuhan mengikuti skenario hidup kita. Harus begini, harus begini, harus begini. Kalau nggak cocok kita marah sama Tuhan. Kalau nggak cocok kita protes sama Tuhan. Kenapa begini? Kenapa nggak cocok seperti ini? Seolah-olah kita suruh Tuhan mengikuti game kita. No, Tuhan nggak mau. Karena Tuhan yang mau mengatur hidup kita. Bukan kita yang mengatur Tuhan. Halo amin. Kalau Anda tidak mengenal atau nggak punya paradigma yang berubah, oh kita akan menjadi orang Kristen yang cuma golongan orang banyak itu, yang berbondong-bondong, yang mengikut Tuhan cuma karena perutnya kenyang. Kita nggak mau dimuridkan terus jadi orang Kristen bertahun-tahun, model berpikir kita seperti itu. Kita cuma memaksa Tuhan untuk mengikuti hidup kita. Kalau enggak, oh kita marah sama Tuhan. Padahal Tuhan itu berhak mengatur kita, bukan kita yang mengatur Tuhan. Katakan amin. Tuhan mau hidup kita diatur. Amin saudara. Jangan mengambil cuma keuntungan. Kekristenan orang banyak berbondong-bondong itu ketika melihat Yesus, mereka basa-basi, kapan kamu di sini Yesus yang tahu itu langsung menegur mereka, kamu ikut aku ya, bukan karena kamu melihat tanda, tapi karena kamu kenyang, perutmu kenyang sehingga kamu ikut aku. Kamu cuma mau mujizat, kamu mau cuma berkat, tapi kamu mau hidup benar, melayani aku, kamu gak mau. Ada yang bilang sibuklah, aku gak punya karunia rohani lah, aku gak paham firman Allah. Semua banyak alasan yang kita ambil supaya kita gak mau melayani Tuhan. Giliran mau diberkati, oh kita mau diberkati, tapi giliran kita mau diundang untuk ikut pelayanan, kita gak mau. Tanpa sadar kita menjadi orang Kristen yang termasuk golongan orang banyak. Hanya pingin kenyang. Kita gak ngerti hati Tuhan. Makanya Yesus terus terang, kamu ikut aku karena kamu pingin kenyang. Oh petani itu, penjual tadi itu kaget. Ya ampun, harusnya aku mati ya. Tapi gak jadi. Dia bilang sama Tuhan, ampun Tuhan, ampun. Kok sudah ngomel-ngomel sama Tuhan. Gak lama kemudian diketuk pintunya. Ya dibuka, orang asing gitu. Bapak jual tahu ya? Iya, saya penjual tahu. Kok Bapak nggak jualan? Tahu saya hancur Pak, tadi jatuh di sana di sawah itu, nggak jadi saya. Oh tahu Bapak hancur? Iya. Wah kebetulan Pak, saya cari tahu hancur. Hah? Bapak cari tahu hancur? Iya, saya peternak bebek. Saya mau cari campuran makanan bebek, tahu yang hancur. Bapak jual tahu hancur? Iya, tahu saya hancur semua.
Ya udah itu saya beli semua Pak. Hah, Bapak mau beli semua? Ya saya beli semua. Buat campuran makanan bebek saya. Dia kumpulin sambil nangis. Aduh Tuhan, ternyata Tuhan mendengar. Buat tahuku ini laris. Kalau orang gak kenal Tuhan, paling gampang orang tersinggung atau marah dengan Tuhan. Maka itu Yesus langsung ngomong dengan kelompok orang banyak ini. Kristen yang euforia, Kristen yang cuman orang berbondong-bondong ikut Tuhan karena kenyang. Kamu cari aku bukan karena melihat tanda, kamu karena kamu kenyang. Makanya bersyukur kalau gereja membuat Anda hari ini meningkat lebih. Anda adalah orang yang mau dimuridkan, katakan amin. Makanya yang belum ikut CG, ayo cepet ikut CG. Di CG Anda akan dimuridkan, bertumbuh. Yang belum pelayanan, ayo ikut pelayanan. Saya mau melayani Tuhan. Nanti makanya segera daftar tanggal 24 Februari ini sampai 20 Maret nanti. Ayo daftarkan diri Anda. Kita sedang mau tahu hati Tuhan untuk melayani apa yang Tuhan mau. Hubungan kita meningkat. Amin. Bukan hanya berkat tapi apa? Kasih kita kepada Tuhan apa yang Tuhan mau. Kita jadi partner pekerjaan Tuhan. Halo amin. Anda ngerti omongan saya? Semua itu kayak gini lah. Udah ngerti omongan saya? Haleluya. Haleluya amin. Amin oke. Yang kedua sekarang. Tandanya apa? Tadi yang pertama cuma mengambil keuntungan saja. Yang kedua apa? Ayat 34 coba lihat. 34. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Yesus setelah itu menjelaskan tentang roti hidup. Ada roti yang tidak pernah habis. Kamu kan cari roti. Ya cari roti yang mujizat. Kamu mungkin aku cari roti. Tapi ada satu roti yang tidak pernah habis. Kamu makan. Wih, orang Israel itu pikirannya roti. Di sini gak ada roti ya. Pikirannya roti yang bisa dimakan itu loh. Makanya mereka bilang, Yesus bisa buat mujizat. Karena itu pikiran mereka. Kalau gitu buatlah mujizat. Kasih kami roti yang tidak akan pernah habis itu. Enak, kami gak akan lapar. Seumur hidup kami makan roti itu. Tiba-tiba ada roti lagi, dimakan ada roti lagi. Pikir mereka begitu. Makanya mereka berkata kepada Yesus begini. Berikanlah kami roti itu. Karena pikiran mereka roti. Coba waktu itu Yesus berkata apa? Ayat ke 35. Kata Yesus kepada mereka apalah? Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku ia tidak akan apa? Haus lagi. Yesus berkata, akulah roti hidup. Aku ini yang kau butuhkan. Lebih daripada sekedar roti. Yesus mau ngomong gitu. Aku ini lebih daripada sekedar roti. Aku ini roti hidup. Wih, orang Israel reaksinya apa? Begitu dia tahu bahwa Yesus berkata, aku roti hidup. Mereka mulai salah paham. Karena apa? Pikiran mereka roti. Roti yang bisa dimakan itu loh. Yesus berkata, akulah roti. Hah? Masa kamu roti? Kamu gak bisa dimakan. Apalagi kalau keringatan pasti lebih asin. Gak bisa dimakan. Pikiran mereka roti. Makanya banyak orang Kristen yang golongan orang banyak sering gak mengerti apa rencana Tuhan dalam hidupnya. Gak ngerti apa yang Tuhan mau. Mereka sering kali salah paham dengan Tuhan. Yesus sedang ngomong tentang dirinya. Akulah roti hidup itu. Yang dimakan tidak pernah habis. Karena aku akan memberikan kesegaran dalam hidupmu. Lebih roti yang sesungguhnya. Tapi pikiran orang Yahudi itu roti yang sesungguhnya. Makanya mereka salah paham dengan Tuhan. Oh masa sih? Masa? Makanya banyak orang Kristen yang cuman golongan orang banyak gampang untuk salah paham dengan Tuhan. Gak ngerti. Disuruh untuk pelayanan gak mau, gak ngerti. Gini-gini aja. Gak usah macam-macam lah, gak usah fanatik-fanatik lagi, gini-gini aja. Kita itu sedang dibawa Tuhan untuk masuk berjalan berhubungan dengan pertumbuhan rohani kita dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya Anda bisa menolak tipu daya iblis. Katakan amin. Iblis itu berusaha menipu Anda. Jadi bagi saya cerita ketika papa saya meninggal. Saya ada di mana? Di sekolah Alkitab.
Tiba-tiba saya ditelepon oleh kakak saya, Yudi cepat pulang. Saya bilang, ngapain pulang? Aku ini masih sekolah. Pokoknya kamu cepat pulang. Lu cepat kenapa? Tiba-tiba kakak saya bilang, Ci, jangan nangis dulu. Kamu cerita dulu apa? Oh, aku suruh pulang itu kenapa? Saya menguasai diri berkata, papa meninggal. Hah? Masa? Iya. 2 hari yang lalu barusan telepon sama aku. Sekarang meninggal. Sakit apa? Nanti kamu tak ceritai, pulang aja. Saya baru tahu ceritanya, papa saya itu meninggal. Nggak sakit, nggak apa. Dia malam itu dia jaga malam. Masuk angin mungkin. Lalu maaf ya, buang-buang air paginya. Lalu ada teman yang datang, teman yang nggak tahu, mama saya nggak kenal, semua nggak kenal, yang kenal cuma papa saya. Itu kayak malaikat pencabut nyawa. Ya kalau malaikat ya, ternyata bukan malaikat, saya juga nggak tahu. Jadi dia kasih obat papa saya, nggak boleh sebut mereknya, 2. Terus masih ke belakang, dia beli obat lagi, 2 lagi. Dalam waktu 10 menit obat itu bekerja terlalu keras dan mungkin itu serangan jantung buat papa saya. Pertama saya juga nggak tahu, tapi itu pukul jantung papa saya. Dalam waktu 10 menit papa saya meninggal. Gak sakit, gak apa. Waktu saya mulai dengar itu, saudara. Saya tuh nangis di jalan. Dan apa yang saya 7 jam dari Tawangmangu ke Surabaya, waktu itu belum ada tol, 7 jam saya perjalanan. Iblis itu terus goda saya untuk saya salah paham dengan Tuhan. Iblis itu terus membuat saya mau kecewa lah, mau protes lah sama Tuhan, mau gak terima apa yang terjadi lah. Terus iblis itu berusaha supaya saya bersungut-sungut, supaya saya mengolok Tuhan, supaya saya berontak kepada Tuhan. Iblis itu terus berusaha menipu hati saya. Mana Tuhan sayang sama kamu? Sekarang coba lihat, yang menghasilkan uang di rumahmu itu cuman papamu. Kamu Ceces Koko itu masih kuliah. Mamamu itu ibu rumah tangga, nggak menghasilkan apa-apa. Yang menghasilkan uang itu papa. Sekarang justru papamu yang dipanggil oleh Tuhan. Terus kamu nanti gimana kehidupanmu selanjutnya? Apa yang terjadi? Bagaimana dengan kehidupan kalian? Tuhan kayak begini, kamu bilang Tuhan tuh sayang sama kamu? Wih saudara, saya terus digoda untuk itu. Saya diam aja, ya nangis. Tapi saya nggak bereaksi apa-apa. Terus digoda. Supaya saya salah paham. Iblis itu suka membuat Anda salah paham dengan Tuhan. Saudara pikir Tuhan itu jahat. Saudara pikir Tuhan itu gak sayang sama Anda. Itu pekerjaannya. Persis seperti murid yang kelompok orang berbondong-bondong itu. Mereka salah paham. Yesus bilang, aku ini roti hidup. Kamu butuh aku lebih daripada roti itu. Kamu butuh aku lebih daripada sekedar mujizat. Pribadi Yesus jauh lebih mulia daripada sekedar berkat. Katakan amin. Halo amin. Tapi murid-muridnya gak paham. Dia pikir yang dimaksud Yesus adalah roti sungguhan yang gak pernah habis. Makanya ketika mereka mendengar itu, apa yang mereka buat? Coba baca selanjutnya ya. Ayat yang ke 41 coba. Apa? Maka apa? Bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia. Karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari apa? Dari surga. Oh, orang-orang Yahudi gak ngerti, salah paham dengan Tuhan. Masa kamu roti? Pikiran mereka ini duniawi banget. Mereka gak ngerti bahasanya Tuhan. Akhirnya mereka bersungut-sungut. Karena Yesus mengatakan akulah roti itu. Gak masuk akal mereka. Mereka coba untuk memaksa Tuhan untuk mengerti hidup mereka. Sama seperti waktu itu ketika papa saya meninggal. Iblis itu berusaha membuat saya salah paham dengan Tuhan. Kamu sekolah Alkitab. Kamu memberikan hidupmu kepada Tuhan. Sekarang apa yang Tuhan buat? Dia ambil papamu. Kamu nanti besok kamu makan apa gak jelas. Uangnya dari mana gak jelas. Nanti kamu lihat, kamu akan hidup dalam kemiskinan, kekurangan, gak punya apa-apa. Karena yang menafkahi hidup kalian sekeluarga adalah papamu. Dan sekarang papamu dipanggil Tuhan. Sanggup hidup gak kamu seperti ini? Terus ada di hati saya. Saya tahu iblis sedang menggoda saya untuk saya salah paham dengan Tuhan.
Sampai akhirnya saya keluar kata-kata gini, Tuhan itu tidak pernah salah. Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi aku. Aku tidak mungkin berdiri lalu menudingkan jariku, engkau Allah yang tidak adil. Enggak mungkin. Aku enggak mungkin lakukan itu. Aku bilang, ya Tuhan, saya enggak ngerti. Kalau coba lihat di Mazmur 73, saya tiba-tiba diingatkan waktu itu ya. Mazmur 73, coba baca sebentar aja. Mazmur 73. Mazmur 73 ayat yang bentar saya lihat dulu ya. Mazmur 73. Ayat 21 dikatakan begini. Mazmur 73 ayat 21. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Ini yang terjadi dalam hidup saya. Saya nggak ngerti, aku dungu ya Tuhan. Tapi ini yang aku lakukan. Seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Amin saudara. Gak ada yang amin. Amin. Aku nggak ngerti apa ini, tapi aku pingin tetap di dekatmu ya Tuhan. Aku dungu, aku seperti hewan yang gak ngerti. Aku dungu, tapi ini yang kulakukan. Aku mau tetap di dekat Tuhan. Aku tidak mau jadi musuhnya Tuhan. Aku tidak mau menjadi orang yang berontak kepada Tuhan. Aku gak ngerti memang. Hari ini apa yang terjadi aku gak ngerti, tapi aku mau tetap di dekatmu. Titik, sudah. Waktu saya ngomong itu, kayak pukulan berat buat setan yang terus menggoda hati saya. Aku bilang, sampai saya bilang begini, aku bersyukur. Bahkan ketika aku gak punya alasan aku bersyukur, aku tetap bersyukur ya Tuhan. Itu murid, katakan amin. Halo amin. Murid Yesus yang telah dimuridkan, mereka mengerti keadaan, mereka mengerti bahasanya Tuhan. Mereka mengerti situasi. Mereka tahu apa yang Tuhan mau. Saya pulang ke rumah. Mama saya peluk saya. Yudi, papamu meninggal. Ya sudah, gak apa-apa ma. Ya, itu rencana Tuhan. Sudah, biar gak apa-apa. Istri kuku yang cici saya kuatkan. Udah. Saya tanya mama saya, ma, Yudi sekolah Alkitab apa tidak? Lanjutin sekolah Alkitab lagi apa enggak? Mama saya bilang, ya terserah kamu lah. Terserah kamu itu ya atau tidak, betul gak saudara? Ya, akhirnya saya naik ke atas ke kamar saya, bersihin kamar saya. Sudah berbulan-bulan saya tinggal, spraynya saya ganti. Waktu saya ganti spray, mata saya melihat satu tempat pojokan. Dulu tempat itu adalah tempat doa saya. Saya sering meneteskan air mata di situ, dijamah oleh Tuhan. Selesai semua saya bersihkan, saya kembali duduk di tempat yang sama. Saya cuma menanggadangkan tangan, saya bilang, Tuhan, aku bersyukur. Aku gak mengerti apa rencanamu. Tapi aku tidak mau melawan Tuhan. Aku mau tetap di dekat Tuhan. Kasih aku hikmat, dengan tuntunan tanganmu aku berjalan. Tuhan itu telah melihat hatinya. Tuhan telah melihat hati saya. Betul-betul Tuhan datang dan berkata begini, Yudi, disinilah kamu belajar percaya. Kalau kamu mau tahu tentang semua yang terjadi dalam hidupmu, mungkin kamu akan jadi Tuhan buat dirimu sendiri. Disinilah kamu mulai belajar artinya berserah atau percaya kepadaku. Saya nangis, saya bilang, Tuhan, aku percaya sama Tuhan. Aku gak mungkin berontak sama Tuhan. Nah, selesai gitu, saya habis doa di jamaah Tuhan. Selesai, saya turun ke bawah. Saya ketemu mama saya, Mah, menurut mama Yudi ini sekolah Alkitab lagi apa enggak? Tiba-tiba mama saya marah. Lu cuma main-main lu. Jangan tinggalkan rencana Tuhan dalam hidupmu, tetap sekolah. Siapa yang suruh kamu berhenti? Lu tadi ngomong sembarang. Kok jadi berubah? Saya, iya mah, iya. Pemain-main dah. Kamu gak usah khawatir mama, gak usah khawatir koko sama Cici. Tuhan pelihara kita. Iya mah. Ya, sekolah sing bagus. Sampai jadi pendeta sana. Iya mah. Jadi pendeta sing genah. Iya. Saya sekolah. Mama saya tiap Selasa itu kirim surat. Karena tulisannya besar. Sak paper gede gini tebel. Dia cerita tentang bagaimana Tuhan itu menolong kami dari hari ke hari. Dan saya bersyukur.
Saya tuh selama hidup gak pernah makan batu, saudara. Gak pernah. Ngeletak batu pernah, karena nasinya ada batunya kecil pernah. Tapi enggak, aku lapar ya, wis sengaja makan batu, yuk makan batu, kayak sambal dikit batu gitu, gak pernah saudara. Tuhan pelihara kami dari hari ke hari. Katakan amin. Orang Kristen yang cuma gerombolan orang banyak itu gampang bersungut-sungut, salah paham, gampang bersungut-sungut, gampang ngomel dengan Tuhan. Oh, gampang ngomel dengan Tuhan. Mereka karena mereka merasa bahwa Tuhan harus mengikuti hidupnya. Ya. Terus kecenderungannya adalah bersungut-sungut. Yang poin 2 ini, mereka ini bersungut-sungut meninggalkan Tuhan. Mereka gak ngerti bahasanya Tuhan. Mereka salah paham. Makanya mereka tadi dikatakan mereka bersungut-sungut. Lalu berikutnya yang ketiga apa? Yang ketiga. Coba ayat 60 kita baca kembali ke Yohanes pasal yang ke-6 tadi. Yohanes pasal 6 ayat berapa tadi? Ya, ke-60. Perhatikan baik-baik. Sebab sesudah mendengar semua itu banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Mereka ini tidak tahan diajar. Dasarnya apa? Karena mereka tidak mau dimuridkan. Gara-gara itulah mereka mulai salah paham dengan Tuhan. Kekristenan cuma sampai batas biasa. Tidak mau bertumbuh, gampang salah paham. Lalu gampang bersungut-sungut dengan Tuhan. Ngomel karena apa? Tidak sesuai dengan hidup mereka. Adakah kita mau jadi orang Kristen seperti itu? Saya pikir enggak. Anda mau bertumbuh kan? Anda mau bertumbuh ya? Kalau bertumbuh selesai kita ini. Anda mau bertumbuh? Halo, amin. Yang mau bertumbuh coba angkat tangannya. Yang mau bertumbuh aja, yang nggak mau ya usah angkat tangan. 1, 2, 3. Ya. Kalau Anda ingin bertumbuh, ayo kita boleh melihat rencana Tuhan dalam hidupmu. Kita bukan sekedar Kristen orang banyak, kelompok orang banyak. No. Anda adalah murid Kristus yang telah dimuridkan. Amin, saudara. Kita nggak mudah untuk meninggalkan Tuhan. Kita tetap setia sekali. Waktu itu Yesus mengajar dengan keras tentang roti hidup itu. Yesus berkata, perkataan ini keras, siapa yang bisa bertahan? Saudara, saya percaya murid itu, yang satu ciri murid itu apa? Teachable heart, hati yang mudah diajar. Katakan amin. Kita ini mudah diajar, kita ini mau bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kalau cuman orang Kristen yang orang banyak, gerombolan orang banyak, apa yang terjadi? Coba lihat ayat yang ke-66 kita baca sama-sama. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya yang apa? Mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Ada banyak orang yang mundur dan tidak mau mengikut dia. Karena apa? Kecewa. Karena apa? Salah paham. Kenapa? Karena tidak menerima mujizat. Karena apa? Kecewa dengan Tuhan. Saya berdoa supaya jemaat GMS tidak seperti ini. Jemaat GMS adalah murid yang telah dimuridkan. Halo, amin. Anda kuat di dalam Tuhan. Anda gak mudah bersungut-sungut. Anda tidak mudah salah paham dengan Tuhan. Tapi Anda adalah orang yang mau dimuridkan. Makanya itu saudara, mari saya mau ajak Anda pada level yang lebih lagi. Kita bukan lagi bicara soal Anda. Tapi kita bicara soal Tuhan. Tuhan yang sungguh-sungguh mau memimpin hidup kita. Dari sinilah kita boleh melihat pertumbuhan itu terjadi. Karena kita bukan hanya euforia ke gereja. Tapi Anda adalah orang yang dimuridkan. Amin, saudara. Halo, amin. Kita ini dimuridkan terus. Saya sampai hari ini adalah seorang murid. Sekalipun saya jadi pendeta 34 tahun. Tetap saya adalah seorang murid. Diingatkan tuh, ditegur. Saya tetap seorang murid. Saya tetap menjadi anak di gereja ini. Saya diingatkan, diberitahu. Saya taat, saya belajar. Supaya saya terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan saya tidak mudah untuk meninggalkan Tuhan. Karena Tuhan mengasihi Anda semua. Tuhan ingin memakai hidupmu. Tuhan ingin sungguh-sungguh memakai hidup kita. Saya tuh coba melihat dia. Ya, gak tahu tuh orang-orang yang hari-hari ini
muncul orang-orang yang istilahnya baru tetapi luar biasa. Minggu yang lalu Pak Albert khotbah di sini, betul gak? Pak Albert ya termasuk orang-orang yang baru dimunculkan Tuhan lewat pemuritan. Beliau bertumbuh. Siapa sangka di antara saudara nanti ada pembicara-pembicara hebat di gereja Mama Sharon di KMS ini. Nggak sangka tiba-tiba ada orang-orang yang pengajar MSC, gitu yang luar biasa. Potensi hidup kita digali, katakan amin. Potensi hidup kita digali dan kita dipakai oleh Tuhan. Anda adalah orang yang dimuridkan. Karena itu kesempatan yang baik nanti. Tanggal 24 ini cepat daftarkan diri Anda. Tentu ada persyaratan, tapi paling tidak Anda adalah orang yang mau melayani. Bukan tentang diri Anda, tapi tentang Tuhan. Amin saudara. Anda mau bertumbuh? Halo, Anda mau bertumbuh? Amin. Beri tepuk tangan dulu buat Allah yang besar. Jadi ciri gerombolan orang banyak apa? Yang pertama apa tadi? Sekali. Apa yang pertama? Lali. Yang pertama, dia ada di sini. Yang pertama apa? Cuma mengambil keuntungan saja mengikut Tuhan. Yang kedua apa? Cenderung untuk apa? Untuk bersungut-sungut. Salah paham dengan Tuhan. Yang ketiga apa? Mudah untuk apa? Meninggalkan Tuhan. Udah gak gereja-gerejaan. Udah gak Yesus-Yesusan. Sering gitu. Dikit aja masalah meninggalkan Tuhan. Dikit aja masalah meninggalkan Tuhan. Baperan gitu loh saudara. Kita tuh gak gitu. Betul gak saudara? Dikit-dikit kepahitan. Saya tadi bagi cerita. Tadi jam berapa ya cerita? Ya ada satu saat saya didatangi orang. Anak jemaat juga. Kok Yudi kenal gak dengan orang? Oh iya kenal. Kenapa? Ini orang lagi kepahitan loh sama Ko Yudi. Hah? Saya bilang saya ngomong aja gak pernah. Kok bisa kepahitan? Ya itu kok. Nah ceritanya itu begini saudara. Satu hari saya ini kan suka lihat Instagramnya dia. Saya tahu orangnya suka lihat Instagramnya. Karena dia tuh suka pergi ke tempat-tempat yang pemandangannya bagus gitu di Indonesia. Wah seneng ya dia foto di pemandangan. Waktu saya stalking. Ya betul stalking. Stalking itu ini ya stalking gitu. Ya, waktu saya stalking itu tanpa sengaja waktu saya scroll ternyata tangan saya mijet follow. Boom gitu follow. Wah, ternyata nggak tahu gimana dia notice kalau saya follow dia. Wih, di follow Ko Yudi rek. Waduh, seneng. Langsung di screenshot lalu dikirimkan ke grupnya. Aku di follow Ko Yudi loh. Nah, saya kan tidak bermaksud follow dia. Di tengah-tengah saya scroll saya baru sadar. Loh aku kok follow dia. Tak unfollow langsung. Nah waktu saya unfollow dia juga notice. Saya juga gak tahu. Dia rupanya diperhatikan terus. Dia notice saya unfollow. Ternyata kok Yudi baperan. Akhirnya dia unfollow saya juga. Saya bilang oh alah gitu tak. Iya kok. Jadi dia kepahitan karena kok unfollow dia. Kok PHP follow sebentar gak sampai setengah jam unfollow. Loh memang aku gak niat follow. Tanganku sengaja mencet follow. Oh akhirnya dia itu kayak kepahitan mundur gitu loh dari Tuhan gara-gara itu. Ya ampun. Sesuatu yang tidak kekal itu mendongkel sesuatu yang kekal dalam dirinya. Gara-gara itu dia gak bertumbuh dalam Tuhan. Perasaannya begitu. Akhirnya saya panggil dia. Ngobrol-ngobrol iya. Ini Instagrammu ya bagus ya. Iya kayak dia. Tak follow kamu. Tak follow kamu ya. Follow. Gara-gara itu dia berdamai lagi. Hatinya tenang. Oh di follow Ko Yudi. Cuma gara-gara gitu loh. Kadang perasaan kita tuh gak penting. Itu suka mengganggu bagaimana Tuhan pakai hidup kita. Gara-gara unfollow aja dia mulai kepahitan. Ada yang kayak begitu bertobat ya malam ini. Coba bilang kanan kiri, perasaanmu gak penting kalau gitu. Perasaan kita itu suka menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Tuhan tuh mau, Tuhan tuh kasih yang terbaik. Halo amin. Anda bukan orang Kristen gerombolan orang banyak, tapi Anda murid Kristus yang telah dimuridkan. Amin. Kita di murid Kristus yang dimuridkan. Ayo bertumbuh, tetap kuat.
Ayo melayani Tuhan sama-sama. Lihat apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jangan jadi cengeng, jangan jadi dikit-dikit patah, dikit-dikit patah. No. Anda menjadi orang yang kuat dalam Tuhan. Kita melakukan perkara ajaib bersama dengan Tuhan. Halo, amin. Saya berjanji, saya bilang sama istri saya berdoa Tuhan kasih kekuatan buat saya. Nanti aku persembahkan 60 gereja bagi kemuliaan nama Tuhan. Gak mau menyerah di tengah jalan apapun kondisinya berat memang. Ya situasi sekarang ini kalau kita bisa lihat 37, tapi sebenarnya ada 60. Tapi kota-kota kecil nantinya. Gak apa-apa, kota-kota kecil pun tetap membutuhkan Injil Kristus. Mereka butuh diberitakan Injil buat mereka. Nanti Tuhan kasih hikmat bagaimana mengadopsi atau mendirikan gereja di tempat-tempat yang terpencil. Nanti. Tapi saya tidak menyerah dengan keadaan ini. Saya akan masuk terus untuk memberitakan Injil. Ya, hari ini sudah sampai Malino, Sangatta, lalu di Kota Baru juga ada, Batu Licin juga ada, lalu ada di tempat-tempat yang lain. Mana itu? Berau juga ada, Melak juga ada. Kita beritakan Injil sampai di situ. Nah, Tuhan kasih kami hikmat untuk merintis gereja di tempat-tempat yang terpencil. Tapi selama ada kesempatan, saya akan masuk beritakan Injil. Dan saya percaya nama Tuhan ditinggikan. Ditepuk tangan buat Allah kita. Amin, saudara. Karena itu jangan lemah. Ayo jadi orang Kristen, murid Kristus. Kesempatan besok ini pelayanan. Aku mau melayani Tuhan. Aku mau dimuridkan di gereja ini. Supaya Anda bukan termasuk golongan gerombolan. Tapi Anda adalah murid Kristus yang telah dimuridkan. Beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Engkaulah Tuhan, katakan ini sama-sama. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Haleluya, mari katakan. Engkaulah Tuhan, amin. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Katakan ku berserah penuh. Hidupku ya Tuhan, hidupku ku bisa gak lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Haleluya, mari katakan sama-sama. Engkaulah Tuhan, engkaulah Raja, atas hidupku, atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat
Anda menjadi murid Kristus yang dimuridkan. Kita bukan sekedar main gereja, cuma jadi jemaat biasa. Bukan, tapi Anda adalah murid Kristus. Karena itu jaga hati kita. Jangan sampai kita salah paham. Atau kita mengambil keuntungan saja mengikut Tuhan. Tapi kita menjadi orang-orang yang tidak gampang bersungut-sungut. Tapi kita mengucap syukur. Karena Tuhan mau pakai hidup Anda dan saya untuk lebih lagi pada kemuliaan yang jauh lebih besar. Hari ini apa yang Anda alami itu adalah loncatan imanmu untuk melihat sesuatu yang lebih besar. Karena izinkan saya berdoa buat Anda. Mungkin Anda datang hari ini dengan pergumulan. Anda datang dengan persoalan, Anda datang dengan masalah. Disitulah imanmu diuji, disitulah kesetiaanmu diuji. Saya sebagai hamba Tuhan ingin berdoa supaya jemaat ini dikuatkan. Karena siapapun Anda, kalau Anda hari ini mau saya doakan, saya hitung 3 kali, angkat tanganmu 1, 2, 3, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Haleluya, gak usah malu, ini waktu yang ada dengan Tuhan. Boleh gak dengan kerendahan hati, saudara yang sudah angkat tangan, saya hitung 3 kali, majulah ke depan sini supaya saya bisa berdoa. 1, 2, 3, yang sudah angkat tangan cepat maju ke depan sini. Ayo kita datang dengan iman, kita datang dengan iman dan pengharapan kepada Tuhan. Di dalam Dia ada kekuatan yang baru. Haleluya, mari katakan, Engkaulah berjauhlah atas hidupku. Katakan aku mau berserah kepada Tuhan. Haleluya. Katakan ini. Engkaulah Tuhan. Haleluya. Oh, berjauhlah atas hidupku ya Tuhan. Dalam nama Yesus aku berdoa. Terima mujizat-Mu, terima kemenangan-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Katakan ini, berdaulat atas hidupku Tuhan. Lepaskan orang-orang ini dalam nama Yesus. Hidupku ku berserah penuh. Sekali lagi katakan, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Oh, berdaulat atas hidupku ya Tuhan. Semua angkat tanganmu. Engkaulah Tuhan. Engkau Allah kami Tuhan. Engkaulah Tuhan kami. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Sekali lagi katakan, Engkau
Engkaulah Tuhan. Haleluya. Raja berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Kalau segalanya di hidup kami, emas, perak, dan permata, tiada artinya. Katakan, ku ingin lebih lagi. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Biar jemaat nyanyikan dengan segenap hatiku, hati Anda, katakan, lebih dari segala. Haleluya. Engkau lebih dari segalanya di hidup kami, ya Tuhan. Emas, perak, dan permata, tiada arti. Oh, ku ingin lebih lagi. Hamba setia kepadamu, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan kami ingin menjadi murid. Kami tidak ingin menjadi gerombolan orang yang hanya mengikut Tuhan karena roti. Tuhan, dalam semua tantangan, masalah kehidupan yang kami jalani, biar kami mencari Engkau karena pribadi-Mu Tuhan. Karena hati-Mu, bukan karena tangan-Mu. Meskipun kami perlu pertolongan tangan-Mu, tapi lebih daripada itu, puaskan kami dengan hati-Mu, dengan pribadi-Mu. Lebih daripada apa yang bisa Kau perbuat dalam kehidupan kami. Bawa kami gereja-Mu untuk punya kualitas hati seorang murid itu Tuhan. Bukan orang yang berbondong-bondong itu. Terima kasih Tuhan, bawa kami di tahun yang baru ini
untuk kami lebih dalam berakar dalam Tuhan. Kami mengucap syukur buat malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Yang di depan Anda boleh kembali ke tempat Anda. Kami berikan tepuk tangan bagi mereka Bapak Ibu yang terkasih.